Jeruji besi seringkali dianggap sebagai akhir dari sebuah perjalanan. Namun, di bawah payung Kanwil Ditjen Pas Sumatera Barat, tempat ini justru menjadi titik balik, sebuah awal baru untuk kembali fitrah. Inilah kisah tentang perubahan, tentang bagaimana dinding pembatas bertransformasi menjadi dinding pondok pesantren. Melalui aksi perubahan pelatihan kepemimpinan administrator, PKA, lahir sebuah inovasi besar yang selama ini belum pernah terperhatikan secara menyeluruh. Pembinaan narapidana berbasis pesantren yang terstruktur dan berkelanjutan di seluruh lapas dan rutan se-Sumatera Barat. Langkah nyata ini diperkuat secara hukum melalui surat perintah Kepala Kantor Wilayah, yang mewajibkan seluruh 23 lapas dan rutan di Sumatera Barat untuk melaksanakan program pesantren ini tanpa terkecuali. Kalau kita berbuat tidak baik, berbuat buruk. Apa yang membuat program ini berbeda dan unggul? Pertama, sinergi yang kuat. Telah disepakati perjanjian kerjasama, PKS, dengan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, yang menghadirkan para pengajar dan penyuluh agama berkompeten secara gratis demi membimbing para santri binaan. Kedua, keseragaman mutu. Kini, seluruh lapas dan rutan di Sumbar menggunakan kurikulum yang terstandar, sehingga materi pembinaan agama yang diterima di setiap wilayah memiliki kualitas yang sama baiknya. Komitmen ini tidak main-main. Para warga binaan yang terpilih ditempatkan di kamar khusus santri. Di sini, seluruh aktivitas mereka diatur dengan disiplin tinggi, mulai dari pagi hari hingga pagi kembali, dengan menanamkan nilai-nilai luhur pesantren dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga dipantau secara ketat melalui evaluasi berkala setiap 5 bulan sekali untuk memastikan perkembangan spiritual dan perilaku para santri berjalan optimal. Keberhasilan mereka diakui secara resmi. Bagi mereka yang lulus, akan dilaksanakan prosesi wisuda serta pemberian ijazah atau sertifikat sebagai bukti kelayakan. Namun, esensi utama dari kelulusan ini adalah fakta integritas santri. Sebuah janji suci di hadapan Tuhan dan hukum untuk tidak lagi mengulangi kesalahan masa lalu. Lebih dari itu, mereka dibekali ilmu praktis keagamaan agar siap mengabdi di tengah masyarakat nanti. Menjadi muazin yang mengumandangkan azan dan iqomah di musola, menjadi imam sholat berjamaah, memimpin khotbah Jumat, hingga memiliki keahlian dalam penyelenggaraan jenazah. Dari balik jeruji besi, lahir pribadi baru yang siap menerangi lingkungan sekitar. Aksi perubahan PK ini bukan sekadar program pembinaan, melainkan jembatan peradaban untuk mengembalikan manusia menjadi insan yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat. Lapas dan rutan Sumatera Barat, membina dengan hati, mencetak santri mandiri dan berakhlak mulia. Pembinaan yang dilaksanakan harus bersifat sinergi, melibatkan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Dengan sinergitas ini, kita berharap akan mendapat pengajar-pengajar yang profesional, yang tentunya akan memberikan pendidikan yang lebih baik lagi pada santri-santri pemasyarakatan. Tujuan dari pembinaan ini bukan hanya ijazah ataupun wisuda di balik jeruji, tetapi santri-santri pemasyarakatan diikat dengan suatu fakta integritas, sehingga mereka tidak hanya berhenti melanggar hukum, tetapi mereka akan bisa menjadi muazim di musala, kemudian menjadi imam salat berjemaah, serta mereka dapat menyegarahkan jenazah di lingkungan tempat mereka tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahdi Ansarullah, Gubernur Sumatera Barat, dengan ini menyampaikan apresiasi, kebanggaan, dan dukungan yang setinggi-tingginya atas proyek perubahan yang digagas oleh Saudara Zulfikri terkait program pembinaan berbasis pesantren di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara se-Sumatera Barat. Inovasi ini adalah sebuah terobosan yang sangat luar biasa dan patut kita jadikan sebagai percontohan. Langkah ini sangat selaras dengan falsafah hidup masyarakat Sumatera Barat, yaitu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk Saudara Zulfikri atas terobosan proyek perubahan ini. Saya berharap inovasi ini dapat terus berkelanjutan, dijaga konsistensinya, dan membawa keberkahan bagi kemajuan sistem pemasyarakatan, khususnya di Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gondar Kasmiri, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat, dengan ini menyatakan dukungan penuh dan apresiasi yang luar biasa kepada Saudara Zulfikri atas terobosan cerdas dalam proyek perubahan di Diklat PKA. Nah, ini akan menghasilkan dengan harapan bahwa
kegiatan ini akan menjadikan seluruh warga binaan yang ada di Sumatera Barat berakhlak yang lebih baik, kembali ke masyarakat menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Harapan saya bahwa proyek perubahan ini lanjutkan, sempurnakan, sehingga ini akan bisa diterapkan di pesantren di seluruh Sumatera Barat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulafiyar sebagai penyuluh agama Islam di lingkungan Kemenak Kota Padang. Saya sangat bangga bisa menjadi bagian dari tenaga pengajar dalam sistem ini. Harapan saya ke depan kurikulum terstandar ini terus istiqomah dijalankan dan kelak bisa menjadi role model pembinaan narapidana di tingkat nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Dwi Sundari, saya berasal dari pesantren Alisa di Kamar Santri. Sejak ada program santri, di sini kami lebih terjadwal untuk sholat, baik sholat wajibnya, sholat sunatnya, begitu juga dengan tadarusnya. Ibadah di sini jadi lebih fokus. Setiap jadwal kelas kami diajarkan untuk mengetahui tentang akhlak, lebih mendalam tentang fikihnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.